Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 5 April 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada para murid. Demikian juga ikan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabdamu dan baiklah adanya. Kami mohon ciptakanlah lagi kami menjadi manusia baru. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, hendaklah kita memperdalam, mempertajam akan daya hidup, semangat Paskah di dalam hidup kita. Orang beriman menyadari buah Paskah, ikut bangkit, ikut bergerak, dan mata batin spiritual seperti pengalaman Yohanes mengetahui bahwa Yesus hadir dan ia mewartakan, menegaskan itu Tuhan. Saudara-saudari, Yesus menyiapkan santapan dan membagikan rezeki kepada kita, seperti yang kita dengar pada hari ini bahwa Yesus mempersiapkan makanan bagi para murid. Semoga Ekaristi ini merupakan ungkapan iman kita akan Yesus yang bangkit. Saudara-saudari, kita diutus untuk menjadi saksi Kristus
Dalam perjamuan Ekaristi Tuhan Yesus hadir. Dalam perjamuan Ekaristi Tuhan Yesus memberikan makanan, yaitu tubuh dan darahnya sendiri yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Iman akan kebangkitan, semua kenyataan kita yang sulit, semua kenyataan kita yang menantang, menjadi kesempatan untuk memberikan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam perjuangan hidup kita. Maka saudara-saudari, setiap kesulitan dan persoalan hendaklah ketika kita berada dalam perayaan Ekaristi, kita mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya juga mengajak Anda, kita semua, untuk meneladani hidup Santo Yosef yang tertera dalam surat apostolik Bapak Suci Fransiskus, yaitu Patris Corde, hati seorang bapa. Kepercayaan umat pada Santo Yosef dirangkum dalam ungkapan pergilah kepada Yosef, ite ad Yosef, yang merujuk pada saat kelaparan di Mesir ketika orang-orang meminta roti kepada Firaun dan ia menjawab, pergilah kepada Yosef, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kejadian bab 41 ayat 55. Itu adalah Yosef, anak Yakub yang dijual karena kecemburuan para saudaranya. Kejadian bab 37 ayat 11 sampai ayat 28. Dan menurut kisah kitab suci, kemudian menjadi raja muda di Mesir. Kita bisa baca dari kitab suci, kitab Kejadian bab 41 ayat 41 sampai 44. Saudara-saudari, sebagai keturunan Daud, Matius bab 1, yang dari akarnya Yesus akan bertunas menurut janji yang dinubuatkan Nabi Nathan kepada Daud, 2 Samuel bab 7. Dan sebagai suami Maria dari Nazaret, Santo Yosef adalah sendi yang menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, melalui Yesus Putra-Mu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam Ekaristi. Kami mohon, dampingilah kami sepanjang hidup, agar dapat selalu menghayati iman kami akan kebangkitan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.